Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya khafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab 90 jam metode Maki, sebuah program dari pesantren Maki Bandung melalui channel Maki Media Channel. Dan insya Allah pada hari ini saya Bunda Rahmat ditemani oleh para santri pesantren Maki ya. Ada Ijaz, kepahluk ya Ijaz? Alhamdulillah bikhair. Kemudian ada Ramdhani, kepahluk ya Ramdhani? Kemudian ada Syahidan, kepahluk ya Syahidan? Kemudian ada Ilham, kepahluk ya Ilham? Dan kemudian ada Asep ya. Kepahluk ya Asep? Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, yaitu pertemuan ke-34 ya, Halqah ke-34, yaitu Ad-Darsus Salis wa Salasun ya. Ya, halqahnya halqah 34, sementara pelajarannya ada pelajaran ke 33 ya. Apa yang akan kita pelajari pada halqah ke-34 ini, pelajaran 33, yaitu al-bahsu bil huruf ya. Dan insyaallah silakan dibaca ya, Ijaz ya. Al-harfu mabniyun au hijaiyun wa ma'aniyun. Nah, ya, jadi huruf ya, ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan mabani. Nah, mabani itu mabna, mabani artinya yang yang membangun ya, mabani pembangun. Mabna atau mabani itu tetap. Jadi huruf-huruf tersebut adalah huruf yang tetap ya. Kemudian ada huruf hijai. Kalau hijai ya, huruf hijaiyah, alif, ba, jim, dal ya, sampai dengan seterusnya. Nah itu. Jadi ini huruf mabani. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu huruf ma'ani ya. Kalau huruf ma'ani adalah huruf yang telah memiliki makna gitu. Itu perbedaannya. Jadi ada huruf mabani atau hijai ya, dia adalah huruf pembentuk kalimat gitu. Huruf pembentuk kalimat. Contoh misalkan huruf hijai ini yang antum ingat kan, ada alif sampai dengan ya kan. Misalkan ketika bergabung huruf dod, ro, dan ba jadi apa tuh? Doroba kan, doroba. Nah, doroba itu ya, itu menjadi satu kalimat. Jadi makanya disebut mabani. Dia itu pembangun. Pembangun apa? Membangun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab itu. Ya. Nah, dan juga disebut huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Itu paham ya? Nah, karena susunannya kan hijai gitu. Nah, alif, ba, jim, dal sampai seterusnya. Nah, kemudian kalau ma'ani adalah huruf yang sendirinya sudah memiliki makna gitu. Contoh misalkan wa. Apakah wa sudah memiliki makna? Wa apa arti wa? Dan. Nah, itu. Bi apa artinya bi? Dengan ya, dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu. Jadi seperti itu. Yuk kita lanjutkan sekarang. Ya. Kita lanjutkan. Silakan. Masih Ijaz, silakan baca Ijaz. Al-harfu nau'ani. Al-harfu nau'ani, harfun mabaniyun au hijaiyun wa harfun ma'aniyun. Al-awwal harfun mabaniyun au hijaiyun huwa ma yata'allafu minhul kalimah. Wa huwa samaniyatu wa ishruna harfan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, za. Alif, ba, ta, sa, jim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro, zain, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Baik, barakallahu fik ya. Nah, jadi yang pertama adalah al-harfu nau'an ya. Al-harfu nau'an, huruf ada dua macam. Nah, al-harfu nau'an, huruf ada dua macam. Yang pertama adalah harfun mabaniyun atau hijai. Nah, kemudian harfun ma'aniyun ya, huruf yang memiliki makna. Adapun harfun mabaniyun atau hijaiyun huwa mayata'allafu minhul kalimatu. Nah, di sini kan dijelaskan huwa dia mayata'allafu, apa yang tersusun. Yata'allafu tersusun
minhu darinya al kalimah ya, atau yang disebut dengan harfun mabaniun itu adalah huruf yang membentuk kalimat. Paham ya? Wa huwa samaniyatu wa isruna harfan ya. Wa huwa samaniyatun wa isruna harfan. Wa huwa dan dia samaniyatun wa isruna harfan. Ada 28 huruf ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal za ra zai sin shin shad do ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha ya. Kenapa lam alif tidak masuk? Ya karena lam alif itu gabungan dari dua huruf yaitu lam dan alif ya. Kemudian hamzah juga ya. Karena hamzah itu dia tersendiri ya, dan juga suka dikelompokkan ke dalam alif biasanya ya. Walaupun sebenarnya hamzah itu tersendiri, nanti akan ada pembahasannya ya. Oleh itu maka pembahasan dalam hamzah itu nanti kita akan ketemu dengan hamzatul wasal, hamzah qata ya. Kemudian ada hamzah mutatorifah dan sebagainya, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri ya. Nah, tapi para ulama bersepakat bahwasanya huruf hizaiyah itu ada berapa? Ada 28 ya, dari alif sampai dengan ya. Dan ini adalah huruf pembentuk kalimat. Contoh misalkan ketika qaf, to dengan fa digabung jadi apa tuh? Kotofa. Ya, apa dia kotofa? Memetik. Ya, mim, sin, jim, dal bergabung jadi apa? Mim, sin, jim, dal jadi apa? Masjid kan, nah begitu. Dan itu semua disusun dari huruf hijaiyah. Paham ya? Yuk lanjut. Yang selanjutnya silahkan Ustaz Ramdhani, silahkan. Ya, silakan Ramdhani. Yang kedua, harfun ma'aniyun huwa kalimatun la yadharu ma'naha illa ma'a ghairiha minal kalimat. Mislu min ila qad saufa. Tayyib. Nah, yang kedua ya harfun ma'aniyun. Nah, kalau harfun ma'aniyun ini sudah termasuk kepada kalimat. Paham ya? Jadi, makanya harfun ma'aniyun huwa kalimatun. Huruf ma'ani adalah kalimat la yazharu maknaha, la yazharu tidak nampak, la yazharu itu. La yazharu maknaha tidak nampak maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali bersama yang lainnya. Minal kalimat, dari kalimat. Nah, ya. Karena dia sebut dengan apa? Huruf ma'ani. Contoh nih, min. Ketika min misalkan, Anda katakan min, tiba-tiba datang. Min itu apa sih artinya? Dari. Min itu dari kan. Tiba-tiba Anda datang ke ilham, ham, dari. Paham nggak? Nah, itu ya. Dan baru dipahami kalau apa? Kalau bersambung dengan kalimat yang lainnya. Anda tiba-tiba datang ke Asep, Sep, ke. Paham nggak? Enggak paham ya. Datang ke Syahidan, sungguh. Paham kan tuh? Enggak. Nah, gitu ya. Saufa itu apa artinya? Akan. Untuk yang waktu yang jauh kan gitu ya. Nah, maka huruf ma'ani ini sudah termasuk kepada kalimat. Makanya di sini dijelaskan harfun ma'aniyun huwa kalimatun la yazharu maknaha. Huruf ma'ani adalah kalimat yang tidak nampak artinya illa ma'a ghairiha minal kalimat, kecuali bersama yang lainnya dari kalimat. Paham ya? Misal min, ila, qad dan saufa, begitu. Bisa dipahami ya di sini? Yuk. Lanjut sekarang. Anwa'ul harfil ma'ani. Nah, tafadhal Syahidan. Anwa'ul harfil ma'ani. Al harful ma'aniyu salah satu anwa'in. Awal naun yadkhulu 'ala al-fi'li faqat. Mislu lam yaskun Ahmadu fi baitihi. Qad jalasa Sa'idun 'ala al-kursiyyi. Kita sampai situ dulu ya, karena ini kan pakai PowerPoint. Kalau di buku ya itu kan sudah ini ya. Pakai PowerPoint. Kita bahas per slide ya. Tiba anwa'ul harfil ma'ani. Ya, macam-macam huruf ma'ani. Al-harful ma'ani salah satu anwa ya. Huruf ma'ani ada 3 macam ya. Huruf ma'ani ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama adalah naun yadkhulu 'alal fi'li faqat, yaitu jenis yang masuk ke dalam fi'il saja. Nah, jadi kalau yang ini dia hanya masuk ke dalam fi'il saja gitu. Mislu contoh lam. Nah, ini lam masuk ke dalam fi'il apa nih? Hanya masuk ke dalam fi'il mudhari ya. Contoh lam yaskun Ahmadu fi baitihi. Lam yaskun Ahmadu fi baitihi. Ahmad
ya, tidak tinggal di rumahnya. Ya, lam yaskun. Nah, ini nanti akan ada pembahasan. Oh, sudah ya. Sudah ini ya. Lam itu sebagai apa? Huruf jazm. Nah, ya, yang menjazmkan fi'il mudhari. Makanya di sana baca lam yaskun. Tidak yaskunu, tapi apa? Lam yaskun gitu. Kemudian qad jalasa Sa'idun alal kursiyyi. Kalau qad ini bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari kan? Kalau qad masuk ke fi'il madi artinya apa? Sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya apa? Kadang-kadang. Nah, qad jalasa Sa'idun alal kursi apa artinya? Qad jalasa, qad sungguh, jalasa telah duduk, Sa'id di atas kursi. Paham ya? Sa'id telah duduk di atas kursi. Seperti itu ya. Yuk lanjut. Ya, coba dilanjut sama Ilham bacanya biar kebagian semua. An yuridu abi an yastariyal arika. Lan ashrabal hamra kai jitu ilal mahadi kai ata'allama. Baik, barakallahu. Ya, nah, yang selanjutnya sini an ini juga hanya masuk ke dalam fi'il saja ya. Dan nanti an ini sebenarnya kosong dari makna. Dia tuh nggak punya arti karena an ini dia disebut dengan huruf masdariyah. Jadi an ini yang disebut dengan huruf masdariyah. Ya, nanti kita belajar ya insyaallah apa itu huruf masdariyah. Ya. Yuridu abi an yastariyal arikata. Yuridu ya. Yuridu abi ya, ayahku menginginkan an yastariya untuk membeli arikah. Apa arikah tuh? Sofa ya. Jadi ayahku ingin membeli sofa. Kemudian lan apa dia? Tidak pernah ya, atau tidak akan pernah ya, lan. Dan lan ini masuk ke fi'il apa? Fi'il mudhari ya. Dan dia dari adawat apa? Jazimah atau nasibah? Nasibah ya. Lan ashrabal khamra. Apa nih artinya? Lan ashrabal khamra. Aku tidak akan pernah minum khamar ya. Demikian juga dukhon ya. Lam udakhin atau lam ashrab lan asrabal dukhon ya. Aku tidak akan pernah merokok. Tuh lanjut. Kai apa nih kai? Agar atau supaya ya. Makanya agar apa bahasa Arabnya? Kai bukan juga. Ya, ini karena bahasa Arabnya apa? Karena kai itu bahasa Indonesia agar gitu kan. Agar ya, antum terjemahkan kai bukan itu ya. Ya mungkin ada namanya ya di bahasa Arab. Tapi kai itu artinya agar ya atau supaya. Jitu ilal ma'hadi kai ata'allama. Dan kai ini termasuk kepada apa? Adawat nasibah atau jazimah? Nasibah. Jitu ilal ma'had, aku datang ke ma'had kai ata'allama agar aku bisa belajar. Nah, ini adalah jenis yang masuk ke dalam apa? Jenis yang masuk ke dalam fi'il saja. Nah, lanjut sekarang ya. Jenis selanjutnya yaitu silakan Sep, dibaca Sep. Ya, asani nau'un yadkhulu alal ismi faqat. Mislu huruful jari. Wa qad sabaqa bahsuha. Abahasu anin nukudi. Ala yusafiru Muhammadun masyian alal akdami. Baik, barakallahu fiik. Baik, yang kedua ya. Yang kedua adalah nau'un yadkhulu alal ismi faqat. Nah, ini jenis yang masuk ke dalam isim saja. Ya, jenis yang masuk ke dalam isim saja. Di antaranya mislu huruful jar ya, adalah huruf-huruf jar. Masih ingat kan huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, bi, kali ya, al-bau, al-kaf, al-lam gitu kan. Bi kali. Nah, itu. Dan dikatakan oleh penulis buku ini ya, wa qad sabaqa bahsuha, dan sungguh telah lewat pembahasannya ya. Sudah lewat ya, sudah pernah dibahas terkait dengan huruf jar ini. Dan nanti insya Allah akan datang lagi sih sebenarnya pembahasan tentang huruf jar ini pada bagian akhir tuh dari kitab ini, yaitu terkait dengan majruratul asma. Nanti antum akan menemukan lagi adalah al majruru bil jar, dan itu akan lebih banyak lagi huruf jarnya. Jadi kalau sebelumnya antum belajar itu min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali, nanti akan ada tambahan ya, diantaranya adalah mud, munzu, hatta gitu kan. Kemudian ada
ya. Khola dan siwa. Nanti insyaallah akan belajar ya. Nah, contoh an, abhasu anin nukud. An itu apa? Dari ya. Tapi ini nggak mesti diartikan dari juga sih ya. Seperti kalau bentuknya seperti ini, abhasu anin nukud kita terjemahkan saja. Saya mencari uang gitu. Ya, jadi nggak perlu kita saya mencari dari uang enggak. Ya. An ini huruf jar yang mana gini? Dia itu ziyadah, dia memang harus ada gitu dalam sebuah susunan gitu, walaupun maknanya ya zaidah saja, fungsinya adalah zaidah, secara makna dia tidak akan berpengaruh kepada makna gitu. Bukan tidak terpengaruh ke makna, jadi huruf jarnya sendiri tidak diterjemahkan gitu, paham maksud anak? Huruf jarnya sendiri tidak diterjemahkan, dia sangat berpengaruh pada makna. Sebab kalau gini, nanti kalau abhasu fi, ya itu maknanya beda tuh. Kalau abhasu pin nukud, misalkan anak pakai fi, artinya beda tuh. Saya membahas tentang uang. Gitu. Kalau anak pakai fi nanti abhasu pin nukud, saya membahas tentang uang. Tapi ketika abhasu anin nukud, apa artinya? Saya mencari uang. Gitu. Ya, bahasa tuh gitu, Sep. Ya, antum jangan salah tuh nanti. Ya, makanya ini rogibaan dengan rogibafi beda maknanya. Beda. Kalau rogibaan apa? Benci. Kalau rogibafi suka, cinta gitu. Makanya kan kata Rasulullah, an-nikahu sunnati wa man rogiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu makanya antum cepat-cepat nikah ya itu. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku, begitu. Gitu. Kemudian lanjut ala. Yusafiru Muhammadun masyian alal aqdam. Yusafiru ya, sedang safar Muhammad ya, masyian alal aqdam, antum gampang terjemahkan saja jalan kaki gitu. Ya, jadi Muhammad bepergian dengan jalan kaki. Nah, itu ya, huruf jar ini hanya masuk ke dalam isim saja. Lanjut yang asalis. Ya, naun, silakan. Ijaz. Naun. Naun yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Mislu al-fa'u. Fal ulama'u lahum ulumun mufidatun. Fayanamu tullabu 'alal firashi. Al-wawu Ahmadu wa Umaru zahaba ila suqi wa tahfazu Aisyyatul Qur'ana. Tayyib, sampai situ dulu. Ya, salis naun yadkhulu 'alal ismi faqat. Nah, yang ketiga adalah jenis yang masuk ke dalam isim saja. Nah, kalau ini jenis yang masuk ke dalam isim saja. Mislu alfa. Nah, misalnya fal ulama'u lahum ulumun mufidatu. Nah, yang mufidatun, maka ulama itu ya. Nah, ini kan masuk ke isim nih, ya. Nah, sebagai istinab nih ya. Fal ulama, maka ulama itu mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, itu masuk ke isim. Payana mutulab ya. Ini juga sebenarnya Pak ini ibtidai ya. Anda tidak bermaksud untuk apa? Menyambungkan ininya. Menyambungkan apa jumlahnya ya. Ibtidai semua ini. Fayana mutulab alal pirosh. Ini kalau antum sambungkan ya emang agak rancu sih ya. Fal ulama, maka ulama itu memiliki ilmu yang berfaedah, maka tidurlah tulab di atas kasur. Ya, karena ulama itu memiliki ilmu yang banyak, maka para tulab tidur di atas kasur. Bukan sih ya. Anda tidak bermaksud apa menyatukan dua jumlah ini dua jumlah yang berbeda ya. Ingat, paknya itu dua-duanya istinab juga. Maksud Anda dua-duanya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il gitu. Ya, ingat itu ya, jangan antum sambungkan kalimatnya ya. Ulama itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka tidurlah para mahasiswa di atas ranjang atau di atas kasur. Enggak, bukan seperti itu ya. Maksudnya ini, lihat nih pada fal ulama. Masuk ke mana itu? Fal ulama? Isim. Ya, apa isim di situ? Fal ulama. Ya, kemudian payanam masuk ke mana tuh? Fi'il. Apa fi'ilnya? Yanam. Ya, dan fa nanti ada banyak tuh pa tuh fungsinya. Ya, ada pa istinab, ada pa atof, ya. Ada apa tuh sababiyah. Nanti insyaallah kita belajar lah ya dengan izin Allah. Ya, kemudian al-wawu. Al-wawu, wawu ya ini kebanyakan digunakan atop kan, tapi nanti ada wawu hal gitu kan dan sebagainya. Ahmadu wa Umaru. Nah, ini atop nih. Ahmadu wa Umaru zahaba ila suq.
Ahmad dan Umar keduanya pergi ke pasar. Wa tahfazu Aisyatul Quran, dan Aisyah menghafal Al-Quran. Ini bukan maksud menyambungkan dua jumlah ini ya, tidak. Ya, tapi ini wau bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il gitu. Ya, gitu. Di Ahmadu wa Umaru zahaba ila suq masuk ke mana tuh? Isim. Wa tahfazu Aisyatul Quran masuk ke fi'il. Paham ya? Nah, yuk contoh terakhir. Summa. Silakan Ustaz Damdan ya, Ustaz. Summa qulillahu thumma dawa'u alladhi yashfini minal maradi. Ahmadu yadhhabu ilal matari thumma yarkabu at-ta'irati. Ta'irata harusnya ya. Salah itu. Ta'irata betulkan aja sama antum. Thumma yarkabu at-ta'irata. Ya. Tip. Alhamdulillah ya. Yang terakhir summa qulillahu summa dawa'u ya alladzi yashfini minal marad ya. Katakanlah Allah ya. Katakanlah Allah kemudian obat ini ya. Obat ini yang menyembuhkanku dari sakit gitu. Kul, katakanlah. Itu harusnya ada titik 2 di situ. Ya, harusnya ada titik 2. Kul, katakanlah Allahu summa dawa alladzi yashfini minal marad. Katakanlah Allah kemudian obat ini yang menyembuhkanku dari penyakit. Karena ada titik 2 tuh. Kenapa? Karena kalau ini maf'ul bihnya itu secara keseluruhan, yaitu maqulul qaul, yaitu Allahu summa dawa secara keseluruhan. Jadi bukan Allahnya yang kalau kita baca kulillaha ya itu sebenarnya bisa ya. Kan tapi dalam hal ini maqulul qaul. Ya, jadi kul maf'ul bihnya adalah keseluruhan dari Allahu summa dawa'u alladzi yashfini minal marad. Paham ya? Itu. Katakanlah Allah kemudian obat ini yang menyembuhkanku dari sakit. Gitu. Apa di situ? Hurufnya summa. Masuk ke apa? Isim. Dan yang terakhir Ahmadu yadhabu ilal matar summa yarkabu ta'irata. Ta'irata antum betulkan saja. Ahmad pergi ke bandara, kemudian naik apa? Ta'irah? Pesawat. Ya. Nah, kalau di situ fi'il ya, masuk ke fi'il. Jadi tadi fa, wawu atau summa itu bisa masuk ke isim, juga bisa masuk ke fi'il. Paham ya semua ya? Nah, begitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian ini, silahkan ya, Anda bisa menyalurkan donasi terbaik Anda. Bisa melalui Bank Mandiri dengan rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau ke Bank Syariah Indonesia ya, dengan nomor rekening 764966227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati, dan konfirmasi silakan ke 085795555657. Atau Anda bisa berdonasi ya, dengan mempergunakan Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, Beca Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSI Mobil, ya, BNI Mobil, atau apapun aplikasi lain yang bisa mempergunakan kris ya, atau QR IS ini. Dan ini Anda silakan bisa scan ya, dan nanti insya Allah donasi akan bisa Anda salurkan ya, dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kegiatan Pesantren Maki Bandung dan juga Yayasan Amal Mata Hati. Itu saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Anda haturkan jazakumullah jaza kepada musyahid ya, Bapak dan Ibu-ibu yang telah menyaksikan program ini, juga kepada para tulab ya, santri Pesantren Maki yang telah membersamai di dalam tasjilat ini. Ala kulli hal, saya Kunamat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.